Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat Ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam QS Al-An'am ayat 90, ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat. Artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. QS Al-An'am 90. 1. Dimensi tasawuf, hakikat hidayah dan ittiba ikutan. Dalam pandangan tasawuf, Ma'rifatullah tidak bisa dicapai hanya dengan akal semata, melainkan melalui nur hidayah, cahaya petunjuk yang Allah turunkan kepada para kekasihnya para nabi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Para nabi yang disebutkan pada ayat sebelumnya adalah cermin ma'rifat. Mereka adalah manusia yang hatinya telah penuh dengan cahaya Allah. Hakikat ma'rifat di sini adalah menyadari bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan rekaan sendiri, melainkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah husyul sampai kepadanya. Dalam tasawuf, ini menegaskan pentingnya sanad ruhani. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa perantara cahaya kenabian. Maka, ikutilah petunjuk mereka, mabi hudahu muqtadi. Kata iktida, mengikuti dalam tasawuf, bukan sekadar meniru gerakan fisik ibadah, melainkan meniru gerak hati ahwal para nabi. Jika para nabi sabar, hati kita harus belajar sabar. Jika para nabi rida, hati kita harus rida. Ma'rifatullah adalah proses mewarnai diri syibgah dengan akhlak para nabi, agar pantas berada di hadirat Allah. 2. Dimensi tazkiyatun nafs, pembersihan dari pamrih ikhlas. Bagian kedua ayat ini menyentuh inti dari penyucian jiwa. Tazkiyatun nafs sebagai syarat mutlak mengenal Allah. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu. Inilah puncak tazkiyatun nafs. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegaskan bahwa dakwah dan ibadahnya bebas dari garat tujuan duniawi. Penyakit nafsu, nafsu selalu ingin dihargai, dipuji, atau dibayar. Selama seseorang beribadah atau berdakwah karena mengharap pujian manusia atau materi, maka hijab antara dia dan Allah akan tertutup rapat. Ma'rifatullah via keikhlasan. Orang yang benar-benar ma'rifat mengenal Allah, beribadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka, dan bukan karena upah dunia, melainkan karena cinta mahabbah semata. Ia telah fana sirna dari keinginan makhluk dan hanya baka kekal bersama kehendak Khalik. Sri, dimensi tadabur kalbu Al-Quran sebagai dikra. Bagian akhir ayat menjelaskan fungsi wahyu bagi hati manusia. Ia tidak lain hanyalah peringatan dikra untuk seluruh alam. Kata dikra, peringatan atau ingatan, sangat dalam maknanya bagi penempuh jalan spiritual. Sri, dimensi tasawuf Al-Quran sebagai ingatan primordial. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Mengapa disebut dikra peringatan atau ingatan? Dalam pandangan sufistik, ruh manusia sejatinya sudah mengenal Allah di alam lahut, alam arwah. Sebelum jasad tercipta, saat ruh menjawab bala syahidna, benar, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Namun, ketika ruh ditiupkan ke jasad yang terbuat dari tanah, ruh mengalami lupa, gaflah, karena tertutup oleh tebalnya nafsu hewani dan gemerlap dunia. Fungsi wahyu Al-Quran datang bukan sebagai informasi asing, melainkan sebagai ketukan pintu untuk membangunkan ingatan lama yang tertidur. Hakikat dizikir Ma'rifatullah adalah proses mengingat kembali. Ketika kita berzikir dan mentadaburi Al-Quran, kita sedang mengupas lapisan-lapisan lupa itu. Kita tidak sedang belajar hal baru, tapi sedang mulih pulang ke kesadaran asal. Universalitas kata Lil Alamin menunjukkan bahwa potensi ma'rifat ada pada setiap jiwa. Tugas kita adalah menggosok cermin hati agar bayangan Tuhan yang selama ini ada di sana bisa terlihat kembali dengan jelas. Kesimpulan, jalan menuju ma'rifat. Berdasarkan QS Alan AM 90, hakikat ma'rifatullah
adalah sebuah perjalanan integratif. Jalan ilmiah mengikuti petunjuk hidayah para nabi secara syariat dan hakikat. Jalan amaliyah membersihkan jiwa dari segala bentuk pamrih dan materialisme. Spiritual mengharap upah. Jalan ruhaniyah menjadikan Al-Quran sebagai dizikir yang terus-menerus menyadarkan kita dari kelalaian duniawi, hingga hati senantiasa hudul qalb, hadir bersama Allah. Seorang hamba dikatakan mencapai ma'rifatullah ketika ia mengikuti jejak Nabi dalam kesucian hati, beribadah tanpa tendensi upah, dan hidup dalam kesadaran penuh bahwa segala sesuatu hanyalah sarana untuk mengingatnya. Wallahu alam bisyawab. Berikut adalah uraian mendalam mengenai makna hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-An'am ayat 91. Ditinjau melalui pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Landasan ayat artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. QS Al-An'am 91. 1. Dimensi tasawuf, rahasia Hakka Qadrihi, dan Kulil. Dalam kacamata tasawuf, ayat ini mengandung dua kutub ekstrem: kegagalan manusia mengenal Tuhan, gaflah, dan kunci rahasia untuk kembali kepadanya, yakzah atau sadar. Kegagalan ma'rifat wa'em, kadarul, aka, kadri. Kalimat mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar. Pengagungan adalah inti masalah spiritual manusia. Dalam tasawuf, ini bermakna kebutaan mata hati, basirah. Orang-orang ini gagal melihat sifat al-kalam berbicara, dan sifat al-hadi memberi petunjuk dari Allah. Mereka menganggap Allah itu pasif, jauh, dan tidak peduli, tidak menurunkan wahyu. Hakikat ma'rifatullah adalah meyakini bahwa Allah itu zat yang aktif, yang terus-menerus menyapa hamba-Nya melalui wahyu Al-Quran dan ilham. Makrifat berarti merasakan sapaan Allah tersebut. Jika kau merasa Allah diam saja dalam hidupmu, maka kau belum menjenel Nia dengan Hakka Qadri. Di zikir ismu Zat Kulil, Allah memberikan kunci jawaban singkat namun dahsyat. Kulil, katakanlah. Allah, bagi para ahli sufi, ini adalah talqin di zikir tertinggi. Ketika dunia ribut dengan perdebatan, keraguan, dan filsafat yang membingungkan, obat bagi hati adalah kembali kepada ismu zat Allah. Ini mengajarkan tauhid afal, bahwa segala sesuatu sumbernya adalah Allah. Ini adalah pedang cahaya untuk memutus ketergantungan hati pada selainnya. 2. Dimensi tadabur kalbu, memilih fokus hati. Melalui tadabur kalbu, perenungan hati. Ayat ini menggambarkan pertarungan antara kebenaran, al-haq, dan permainan Allah di dalam dada manusia. Penyakit hati terjebak dalam perdebatan khaudim. Kata khaudah bermakna masuk ke dalam air tenggelam dalam pembicaraan batil. Hati yang sakit adalah hati yang suka bermain-main dengan keraguan. Mereka sibuk mendebat syariat, mempertanyakan takdir, dan menuruti logika liar tanpa adab. Hati seperti ini tidak akan bisa menampung cahaya makrifat karena penuh dengan sampah intelektual. Obat hati, tawajuh, fokus total. Perintah Kulil katakan, Allah adalah instruksi bagi hati untuk melakukan focusing saat masalah datang menghimpit. Kulil katakan, Allah yang menguasainya. Saat rezeki terasa sempit, Kulil katakan, Allah yang menjaminnya. Tadabur ayat ini mengajak kita untuk memindahkan sandaran hati dari sebab akibat duniawi langsung menuju penyebab segalanya. Musabibul asbab. Sri, dimensi tazkiyatun nafs, takhali pembersihan, dan uzlah pengasingan. Bagian akhir ayat, suma arhum khau ihim ya labi, and kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya, adalah metode penyucian jiwa tazkiyatun nafs yang sangat praktis. Sikap zuhud
dan tahali. Untuk mencapai ma'rifatullah, seorang salik harus berani melakukan arhum, tinggalkan mereka. Ini bukan berarti memutus silaturahmi secara fisik, melainkan zuhud hati. Bersihkan jiwa dari keinginan untuk dipuji oleh orang-orang yang lalai. Bersihkan jiwa dari ketertarikan pada obrolan sia-sia, yang menjauhkan dari Allah. Dunia ini bagi ahli ma'rifat hanyalah panggung sandiwara Yalabun. Jangan sampai hati ikut bermain peran hingga lupa naskah asli dari sang sutradara. Makom tajrid, pemurnian. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak sibuk mengurus komentar orang lain. Fokus perbaiki hubungan dengan Allah kulil. Dan biarkan ahli dunia sibuk dengan dunianya. Ini adalah bentuk tazkiyah tertinggi. Cuek terhadap makhluk, sibuk dengan Khalik. Kesimpulan integratif. Langkah menuju ma'rif berdasarkan Qiyas Al-An'am ayat 91, jalan menuju ma'rifatullah dapat ditempuh dengan 3 langkah. Mengagungkan Allah. Tajim, sadari keagungan Allah dengan meyakini bahwa Dia selalu menurunkan petunjuk. Jangan batasi Allah dengan logika manusia yang sempit haka kadrihi. Dizikir fokus tawajuh, latih hati untuk selalu kembali, menyebut dan mengingat Allah dalam setiap situasi. Jadikan kata Allah sebagai benteng dari segala gangguan kulil, pemisahan, ruhani, uzlah, syuriah. Pisahkan perasaan dan hatimu dari pengaruh lingkungan yang buruk. Jangan ikut larut dalam permainan dunia dan perdebatan yang tidak mendekatkan diri kepadanya. Arhum, rekomendasi, amalan. Setiap kali hati Anda merasa gelisah oleh herek pikak dunia atau keraguan pikiran, letakkan tangan di dada, tarik napas dalam, dan amalkan bagian ayat ini sebagai wirid hati. Kulil, katakan, hanya Allah, lalu hembuskan napas, sambil melepaskan segala kemelekatan pada makhluk. Suma, arhum, lalu biarkanlah mereka, atau masalah itu. Ini akan mengembalikan posisi Allah sebagai satu-satunya di dalam hati ma'rifat dan mengecilkan dunia sekadar sebagai permainan tazkiyah. Wallahu alam bisyawab.